apa sih pesannya untuk para volunteer, para volunteer atau para relawan atau para masyarakat luas lah, masyarakat luas, apa pesannya untuk masyarakat luas yang mau Firda sampaikan? Umum saja ya, untuk masyarakat luas. Selamat datang di Disability Millennial. Hari ini kita akan datang di Disability Millennial Channel. Kok jadi belibet ya? Hari ini kita akan ngobrol terkait apa itu disabilitas, karena kemarin ternyata partner dari tim kreator Disability Millennial ada yang penasaran tuh, apa sih sebenarnya disabilitas? Oh ya, untuk teman-teman yang muslim saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ternyata masih banyak teman-teman yang di luar sana, bahkan jangankan di luar, di tim kreatornya Disability Millennial aja yang ada yang masih penasaran tuh sebenarnya apa itu disabilitas. Maka dari itu please welcome Firda. Wow. Wow, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Sirul. Iya. Oke. Puasa kan ya? Alhamdulillah puasa masih lancar sampai hari ini. Masih lancar ya sampai hari ini. Kirain udah bolong berapa gitu. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin terkait disabilitas, emang apa sih yang bikin penasaran? Ya sempet aku pengen diskusi sama Mas Irul, akhirnya kesampaian hari ini. Penasaran tentang apa sih disabilitas itu, karena memang sering gitu loh mendengar kata disabilitas, karena sudah hampir 2 tahun ini ya aku berteman baik dengan teman-teman disabilitas, terutama Mas Irul juga seperti itu. Jadi disabilitas itu apa sih, Mas? Iya, masyarakat di luar sana pun juga penasaran tentunya. Kalau kita kalau kita ngebahas apa itu disabilitas, ini kita yang pas tuh bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih definisi dari disabilitas? Nah, disabilitas itu hambatan fungsi ya, atau keterbatasan fungsi. Fungsinya apa saja? Fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Nah, dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangka waktunya lama nih. Dan ia memiliki hambatan untuk mengakses lingkungan, atau bisa dibilang disabilitas itu hambatan fungsi tadi yang bertemu dengan lingkungan yang kurang mendukung. Jadi lingkungan yang kurang akses. Nah, seperti itu sih kalau misalnya kita bahas secara definisi terlebih dahulu, Firda. Lalu kalau dari definisi yang disebutkan Mas Irul tadi, maka pasti ada dong ragam disabilitas, banyak macamnya. Yang saya tahu ya tunanetra, tuli, lalu tunadaksa, atau mungkin masih ada yang lain ya, atau gimana sih klasifikasi atau ragam disabilitasnya itu, Mas Irul? Nah, kalau misalnya mau bahas tentang klasifikasi, ini ada banyak banget. Cuman yang kita bahas hari ini mungkin 4-5 ya. Yang pertama hambatan penglihatan atau disabilitas netra. Nah, disabilitas netra itu seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi penglihatannya. Ada 2 sih kalau kita ngomong tunanetra. Ada yang totally blind, yang seperti saya. Saya adalah disabilitas netra, totally blind, tidak bisa melihat apa-apa. Ada yang low vision. Low vision itu masih punya sisa penglihatan. Nah, masa sih Irul netra? Iya nih netra. Memang bener, mata 2, bola mata ada, tapi netra nih. Soalnya banyak yang gak percaya ketika saya itu netra gitu loh. Jadi kalau misalnya ngegandeng teman-teman nih, ngegandeng di lengan gini kan, nah biasanya kan mungkin agak terlalu tengah atau bahkan hampir di tengah-tengah jalan. Yang dimarahin pun aku biasanya. Yang dimarahin pun saya biasanya. Karena nggak kelihatan kalau memang netra ya. Oh iya kah? Padahal emang bener-bener netral, ini nggak bohongan, serius. Nah biasanya yang dimarahin pun saya gitu loh, Mas. Kok gandengnya di tengah-tengah? Oh saya juga nggak kelihatan, Bu.
Nah, itu netra tuh. Ada dua, totally blind dan low vision. Yang kedua adalah disabilitas rungu wicara. Kenapa kok saya gandeng jadi satu? Biasanya emang keterkaitan. Disabilitas rungu wicara adalah seseorang yang memiliki hambatan fungsi dalam pendengaran dan organ bicara. Nah, jadi mereka memakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Belum belajar ya? Belum. Next time lah belajar sama teman-teman ya. Iya, pengen banget. Nah, itu dia. Itu namanya disabilitas rungu wicara. Yang berikutnya, disabilitas intelektual. Itu teman-teman yang memiliki hambatan dalam intelektualnya. Jadi, kemampuan intelektualnya tidak sama dengan teman-teman yang bukan disabilitas. Dan berikutnya adalah disabilitas fisik motorik. Teman-teman yang memiliki hambatan gerak, misalnya amputasi tangan atau tidak ada tangan. Biasanya aku punya teman yang nggak ada tangannya, jadi hanya segini tangannya. Nah, kemudian mereka yang memakai kursi roda. Kemudian teman-teman dengan autis spectrum disorder atau teman-teman dengan autis. Nah, kalau ingat autis jadi ingat masyarakat luas atau beberapa masyarakat ya yang masih memakai kata autis sebagai kata-kata yang ejekan, kata-kata olok-olokan. Mulai sekarang stop to say autis adalah jenis dari disabilitas. Mulai sekarang jangan dipakai untuk ejek-ejekan temannya autis loh gitu kan. Janganlah. Karena teman-teman autis juga yang dinamakan autis itu disabilitas yang memiliki hambatan dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan sosial. Seperti itu sih kalau kita ngomong tentang ragam disabilitas. Ragam disabilitasnya ternyata nggak hanya sebatas yang saya sebutkan tadi ya, ternyata banyak Banyak, bahkan ada yang disabilitas ganda, ada yang disabilitas ganda itu seperti apa, Mas? multiple disability kalau kita bilang. Jadi misalnya nih netra, Irul netra nih. Oh, ternyata Irul sambil hambatan intelektual. Jadi udah netra, udah disabilitas netra, terus juga memiliki hambatan dalam intelektualnya. Itu malah lebih. Makanya disebut multiple disability. Oke. Itu sih. Lalu berarti pasti ada dong istilah-istilah dari disabilitas sesuai yang disebutkan Mas Irul tadi, ada berapa ragam tadi, atau hanya disabilitas difabel biasanya saya juga dengar, atau tuna netra, tuna rungu seperti Bukan itu. tuna asmara ya. Jadi Iya. ada istilah-istilahnya juga seperti itu, Mas. Istilah-istilah untuk penyebutan teman-teman disabilitas itu ada beberapa. Yang pertama disabilitas dari disability. Disability. Iya, ketidakmampuan ya tadi dalam fisik, mental, intelektual dan atau sensorik tadi itu. Yang kedua ada difabel, different ability. Nah, different ability ini kemampuan yang berbeda. Nah, ini kita berbicara konsep dulu ya. Kemampuan yang berbeda nih. Mulai agak berteori-teori santai nih. Gimana, Mas? Yang dinamakan different ability itu mereka yang dengan hambatan, nah, melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Katakanlah saya nih, saya baca. Firda juga baca. Iya, sama-sama baca. Sama-sama baca kan? Oke, poinnya adalah sama-sama baca. Namun dengan cara yang berbeda. Kalau teman-teman yang awas, teman-teman yang non difabel, bacanya mungkin bukunya dilihat kan ya. Nah, kalau teman-teman dengan hambatan penglihatan seperti saya, bacanya dengan diraba, dengan screen reader atau pembaca layar. Teman-teman yang dengan kursi roda pun juga seperti itu. Mereka ingin berjalan atau ingin menuju ke suatu tempat. Nah, sama, misalnya katakanlah saya juga ingin menuju suatu tempat. Nah, mereka menuju suatu tempatnya menggunakan kursi roda. Nah, pakai kursi roda tuh. Saya dengan jalan kaki. Sama, yang diinginkan sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau mereka dengan kursi roda, kalau saya Firda dengan berjalan kaki. Seperti itu sih konsepnya. Yang ketiga adalah teman-teman dengan hambatan. Orang dengan hambatan penglihatan, kita boleh nyebut orang dengan hambatan apa, orang dengan hambatan intelektual. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus atau orang dengan berkebutuhan khusus. Itu biasanya istilah yang akrab
di dunia pendidikan tuh teman-teman yang mungkin lagi studi di pendidikan luar biasa atau studi di, saya dulu satunya di pendidikan luar biasa, nggak dulu amat sih, baru 2 tahun lulus, masih muda kok. Udah dong. Yang berikutnya masih juga disebut ada istilah tuna netra, tuna rungu wicara. Hanya saja mungkin dari saya sendiri, saya nih, it's okay teman-teman kalau misalnya mau pakai, kalau saya jarang memakai istilah itu. Jadi kalau saya memakainya disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, itu istilah yang boleh digunakan. Kalau istilah yang nggak boleh digunakan, kita sering dengar tuh istilah-istilah yang nggak boleh digunakan. Yang paling kita sering dengar adalah cacat. Pernah kan dengar? Iya, pernah banget dengar yang katakan cacat. Tapi sudah semakin kesini rasanya sudah jarang orang ngomong cacat seperti itu. Kalau Firda menduga-duga, apakah sebutan-sebutan itu selalu bukan selalu atau gimana ya, berganti di setiap tahunnya? Bagaimana? Jadi begini, kalau kita cacat ya, kalau kita dengar istilah cacat, saya pun kalau misalnya dengar istilah cacat nggak enak banget. Udah, aduh gimana gitu, rasanya nggak enak banget. Karena cacat itu adalah konotasinya dengan barang atau kondisi barang yang rusak. Oh iya, benar banget. Dengan kita makhluk Tuhan menciptakan se-perfect mungkin kan ya? Iya. Nah, cacat itu dari Undang-Undang 497, Undang-Undang penyandang cacat. 97. 97, umurmu baru berapa? Belum lahir ya? Baru lahir 97 Desember Baru malah. lahir ya? Saya baru setahun tuh. terus masih Nah, gimana? Terus kemudian di 2006 ada UNCRPD. Nanti kita bahas lagi apa tuh UNCRPD. Itu D-nya itu disability. Nah, disability. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi istilah cacat itu udah dilebur, udah diganti dengan istilah disabilitas. Jadi teman-teman yang di luaran sana, waduh, dari tadi pesan terus nih. Ya, tolong stop to say cacat. Iya. Seperti itu sih. Karena terkesan kasar banget juga kalau cacat. Cacat tuh. Jadi itu istilah-istilah yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan lagi di era sekarang. Dan kadang istilah-istilah itu digunakan sebagai lelucon seperti yang Mas Irul sampaikan tadi. Mas Irul berpesan jangan sampai ada lelucon dengan kata-kata yang demikian. Lalu kalau berkaitan dengan perspektif masyarakat ya hal itu. Kira-kira apa saja perspektif masyarakat selama ini ya Mas untuk teman-teman disabilitas? Nah, nyambung sih sebenarnya dengan istilah-istilah tadi. Ketika hadirnya Undang-Undang 497 penyandang cacat, maka masyarakat di era-era itu banyak yang berperspektif bahwa teman-teman yang dengan hambatan, teman-teman yang disabilitas harus dikasihani tuh. Bayangin, orang harus dikasihani. Simpati ya. Kasihan yang lihat, kasihan tuh nggak bisa jalan gitu. Nah, kasihani dan dianggap nggak mampu terkadang. Bahkan nggak hanya dianggap nggak mampu. Pernah ada cerita nih, suatu ketika saya punya teman saya punya teman lagi. Punya teman. Iya. Jadi saya punya teman. Nah, kebetulan teman saya ini sekolah di sekolah yang inklusif, sekolah umum yang bisa menerima disabilitas. Nah, berteman dengan seseorang, akhirnya mereka sering main bareng, sering ke asrama SLB gitu kan. Nah, tiba-tiba temennya tadi yang bukan difabel tadi nggak boleh sama orang tuanya. Kamu jangan kesana lagi, nanti nular penyakit dong. Nah, berarti karena masih ada penyakit yang menganggap bahwa disabilitas itu sebuah penyakit gitu loh. Nah, tapi gitu ya? Di era sekarang, di era milenial nih, sesuai dengan nama channel saya nih, Disability Milenial. Di era milenial, kalau masih ada yang beranggapan seperti itu, berarti kalian para milenial bukan milenial, tapi kalian milenial tapi pemikirannya masih pemikiran zaman dulu. Jadi sekarang yang kita tanamkan adalah disabilitas itu seseorang yang harus kita berikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak yang sama, namun dengan cara-caranya yang berbeda. Jadi kesempatannya sama nih. Pada kuliah disabilitas juga boleh dong kuliah. Pada kerja
Interaksi disabilitas juga boleh dong kerja di perusahaan. Emang nggak bisa kan? Namun dengan cara yang berbeda, dengan alat bantu masing-masing, dengan tools yang disiapkan Iya. sesuai dengan ragam disabilitasnya. Nah, berkaitan dengan hak-haknya nih ya. Kesamaan hak. Apakah ada hak yang khusus mendasar atau hak saja deh, hak-hak untuk teman-teman disabilitas itu apa saja? Menarik nih, kalau dilihat lagi, kalau emang kita baca lagi, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu sudah diatur sampai V. Sampai V itu berarti 22 hak penyandang disabilitas. Ya. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk terbebas dari stigma. Nah, yang tadi kan stigma kan, stigma masyarakat. Kalau misalnya disabilitas itu gini. Hak untuk berbudaya, beragama, berpolitik, bahkan ikut kontestasi politik, it's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, hak terlindung dari bencana dan lain-lain. Apalagi sekarang lagi musim COVID nih, COVID-19, maka teman-teman disabilitas juga berhak terlindung dari bencana. Bahkan menjadi aktor juga dalam bencana itu adalah hak yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Atau disabilitas juga berhak untuk menjadi aktor, terlibat aktif dalam penanganan bencana. Seperti itu. Jadi nggak hanya diselamatkan, tapi mereka juga menjadi aktor penting dalam penanggulangan bencana atau pengurangan Mereka juga risikonya. dapat menyelamatkan seperti itu. Iya dong. Oke, cukup panjang yang kita bicarakan tadi ya Mas. Banyak poin positif. Dari tadi juga dapat gitu loh feel-nya. Akhirnya dari sini Firda sadar gitu loh kalau ya sebenarnya masih banyak masyarakat yang kurang tahu disabilitas, bahkan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah disabilitas itu sebagai lelucon. Itu tadi. Lalu dari sini mungkin Mas Irul ada pesan lagi deh Pesan lagi nih. terakhir Pesan, iya ya. untuk masyarakat. Buat teman-teman yang bukan disabilitas nih, yang pertama nih ya. Yang pertama, kalau misalnya bertemu dengan orang-orang dengan disabilitas, tolong saling bertegur sapa aja. Jadi katakanlah ketemu disabilitas, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa, jangan sungkan-sungkan untuk berinteraksi dan bertanya dengan mereka bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Katakanlah belajar isyarat, belajar braille, belajar apapun, jangan sungkan-sungkan. Dan yang berikutnya, masyarakat luas, mari kita hapus bersama stigma-stigma yang ada bahwa disabilitas itu masih mempunyai anggapan negatif di masyarakat. Disabilitas itu masih dianggap sesuatu yang merepotkan atau individu yang merepotkan di kalangan manapun, di kalangan masyarakat sipil, di kalangan pemerintahan, birokrasi ya, masih dianggap seperti itu. Tolong mulai sekarang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 2016, mari kita hapuskan bersama stigma-stigma yang ada. Nah, yang berikutnya adalah seiring dengan penghapusan stigma untuk teman-teman disabilitas, tetaplah berkarya, tetaplah kejar cita-cita, karena kalian sebenarnya memiliki hak yang sama, dan tetaplah mengejar cita-citamu, dan tetaplah istilahnya teman-teman itu mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman yang bukan disabilitas gitu loh. Jadi satu lagi, mari kita mengadvokasi baik itu diri sendiri maupun orang-orang disabilitas yang ada di sekitar kita. Itu sih. Balik nih aku yang nanya nih. Apa nih? Nah, kalau misalnya tadi kan Firda nanya apa sih pesan-pesannya untuk masyarakat luas. Nah, sekarang nih tak tanya nih, apa sih pesannya untuk para volunteer, para volunteer atau para relawan atau para masyarakat luas lah. Masyarakat luas, apa pesannya untuk masyarakat luas yang mau Firda sampaikan? Umum saja ya, untuk masyarakat luas, nggak terfokus ke satu misal volunteer aja atau teman-teman disabilitas aja atau yang ya seperti apa, umum aja untuk masyarakat. Jadi seperti ini, Firda mengutip dari yang dikatakan Mas Irul di YouTube-nya sebelumnya, itu ngena banget. Mas Irul mengatakan bahwa seperti ini, kalau nggak salah, Tuhan itu tidak pernah seperti ini, Tuhan itu menciptakan
makhluknya dengan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin dengan apa yang ada di dia, seperti itu. Jadi ya untuk apa gitu kita merasa paling baik daripada yang lain. Mungkin ada teman non difabel yang merasa paling sempurna, jadi tidak mau berteman dengan teman-teman difabel, tidak mau menyapa atau bahkan menganggap nanti aku ketularan gitu. Enggak, jangan seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan seperti tadi yang dikatakan Mas Irul, jangan sungkan menyapa, bahkan jangan sungkan dan ragu untuk berteman dengan teman-teman disabilitas karena kita semua sama. Oke. Terima kasih Firda. Terima kasih Mas Irul sudah mau untuk memunculkan Firda di channel ini ya. Bukan gitu. Oh, gitu. Sudah mau menjelaskan apa yang Firda penasaran gitu loh. Oh iya. Bahkan ini juga sebagai informasi yang baik untuk masyarakat luas yang menonton YouTube Mas Irul. Iya. Nah, itulah teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Firda. Cukup lumayan berat juga sih ya untuk dijawab kadang-kadang ya. Tapi semoga ini menjadi edukasi untuk masyarakat luas dan semoga ini menjadi campaign juga untuk membantu campaignnya teman-teman disabilitas yang lain bagaimana terciptanya Indonesia inklusif ya. Jadi semoga negara kita lekas menjadi negara yang inklusif. Amin. Dan teman-teman sekalian sekian mungkin ya, sekian karena ini udah cukup lama. Jadi teman-teman dengerinnya bosen banget nanti. Sekian video dari Disability Millennial Channel. Nantikan video-video kami setelahnya kok sebelumnya. Sebelumnya udah ada. Ya, sebelumnya bisa dicek juga ada videonya. Nantikan video-video kami berikutnya dan don't forget like, comment, subscribe and share.